Ya. Mhm. Mhm. Iya. Mmm. Mmm. Oke, iya. Mmm. Iya. 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 Mhm. Mmm, mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Iya. Mhm. 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 Oh, begitu. Iya. Mhm. Pertengahan begitu ya, Bu, ya. Oke. Heeh. Rambut luka, oh begitu. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Rampanan kapal, oke. Heeh heeh heeh. Iya. Mmm. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. 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 Iya. Mmm. Iya. Mhm. Er Kapal. Oke. Oke, Bu Dina. Bu Dina, sebenarnya apa makna filosofis di balik prosesi meminang ini bagi masyarakat Toraja? Nah, mungkin bagaimana tradisi ini merefleksikan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup, masyarakat suku Toraja? Iya. 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 Mhm. Mhm.
Mhm. Iya. Mhm. 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 Oke. Baik, Ibu Dina kita jeda dulu, kita akan ke Zoom kembali. Ibu Dina sudah baik, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow. Hai, terima kasih telah menyelamatkanku Nona Manis. Aku beri satu permintaan. Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia. Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona. Masa sih? Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan. Kalau kuliner? Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia. Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara. Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Gina pagi hari ini. Ibu Gina kembali bersama kami, Bu Gina. Iya. Oke. Baik, Ibu Gina. Oke, mantap. Ibu Gina, kalau tadi bicara filosofis, terus juga kita sudah tahu bagaimana tradisi meminang di masyarakat Toraja dengan berlangsungnya rampanan Kapa. Nah, Ibu Gina, bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses meminang, baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak mungkin perempuan ya yang tercapai begitu. Yang ini kita ke tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses meminang di Toraja dari awal hingga sampai kesepakatan itu terjadi. Silakan Bu Gina. Iya. 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 Pangan. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Kain, kain. Ah, solong, oke. Oh, pelepah pinang, oke. Hmm. 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 Iya. Hmm. Hmm. Ya. Oke. Uh-uh. Mhm.
Iya. Oh begitu. Heeh. Mm. Mhm. Siang hari atau malam hari? Mhm. Iya. Mhm. Oh siang ya. Iya. Orang biasa. Heeh. Iya. 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 Betul. Paling rendah itu Mhm. misalnya dia hanya eh, maiko lendong. Jadi dalam budaya Toraja, belut itu terutama dalam Meminang harus ada, katakan Mmm. belut. Nah, jadi kalau misalnya eh, keluarga yang sederhana saja, Mhm. dia membawa jadi makanan ya dalam bentuk lauknya itu belut. Mhm. Kan rumah Toraja itu kan ada di tengah, terus Mhm. ada apa namanya ya tempat tamu, terus ada sumbung. Iya. Itu jadi dikirim. Jadi Mmm. laki-laki makan itu dan dikirim ke calon perempuan. Jadi Mmm. sisakan dimakan. Mmm. Selesai itu, Iya. selesai. Jadi sudah Mhm. sah sebagai suami istri. Oh begitu. Ya, selesai itu. Jadi sudah Heeh. sudah rampan kapa itu sudah melepas melepas kapas, hari Mmm. suci. Jadi sudah terjadi pertemuan. Tetapi ada pula yang melanjut. Jadi kalau sekarang kan sudah ada keyakinannya, ada Kristen dan Iya. ada Muslim, ya Mhm. masih dilanjutkan lagi kalau itu namanya aluk ya. Mhm. Jadi secara adat selesai resmi, jadi laki-laki sudah bisa tinggal kalau Mmm. dia datang malam. Mhm. Nah, tetapi kalau ada orang yang dalam perkembangan zaman ya, jadi kemudian masih ada biasa Mmm. acara suku seperti apa. Nah, tadi ada suku jadi pertemuan keluarga besar Mhm. eh, menyaksikan itu dan ya itulah ditanda Allah dicari hari mana yang bagus Mmm. Iya oleh iya. tetua adat. Jadi oh ya sorry tadi saya lupa. Jadi yang datang melamar itu Mhm. tetua adat Mhm. dan orang tua dari pengantin laki-laki itu tidak boleh datang. Oh iya iya iya. Tadi Mhm. yang datang juga itu hanya laki-laki, Mmm. tidak boleh perempuan. Oh, jadi yang datang bertamu itu atau meminang itu hanya dari pihak laki-laki itu hanya laki-laki saja, Bu, ya? Iya, Tidak ada perempuan satupun iya. yang ikut? Kalau dulu-dulu, Oh, dulu-dulu ya. ya, dulu-dulu, oke. Jadi konsep dulu ya. Iya, begitu. Sampai sekarang bagaimana, Bu Gina? Kalau sekarang biasa orang, Beda nih? iya, Oh, biasa oke. bilang, Mhm. masa kita tidak pergi. Oh, iya Tapi tapi yang saya lihat itu iya, terkhusus di daerah Talulembang nah, mhm, Makale, Sanggala dan Mengkendek itu, mhm. mereka masih apa namanya masih memegang itu. Jadi perempuan boleh ikut tapi di belakang. Oh, tidak boleh masuk ke rumah perempuan? Atau Eh, calon mempelai perempuan? Biasa tidak naik di atas rumah. Tidak naik, Itu ya, dibawa Ji, menunggu? ya atau di Eh, lumbung atau pokoknya heeh. atau dia duluan sekalian dia duluan. Oh, Duluan. maksudnya duluan naik ke rumah begitu? Tidak, dia duluan datang. Dia tidak naik ke rumah. Oh, duluan datang Dia saja. datang di Oh. lokasi perempuan itu. Oke baik. Tongkonan kan? Itu Iya, kan tonggonan. kan di tongkonan.
Mhm mhm, oke oke. Nah, Ibu Gina, apakah ada ritual atau upacara khusus yang dilakukan, selama proses meminang? Jika ada mungkin bisa dijelaskan secara detail Ibu, apa ini ritual-ritualnya? Oh ya, yang saya tahu itu cuma itu Mhm. jadi ada bahasa-bahasa sastra tinggi. Mmm, mhm. Jadi itu sudah sekalian menjadi ritual semacam pangimbo, doa. Mmm, Doa untuk eh, rumah tangga baru mmm, supaya nanti apa sejahtera. Ya di dalam itu ada sastra tinggi mhm, oleh oke. para Tomina. Tomina Mmm, itu yang mengenai memahami adat, aluk, iya, Tomina itu mmm, ya itu saja yang iya. membawa dalam bahasa Toraja tinggi ya. Semacam sajak begitu Bu Ya, Gina semacam kira-kira? doa, doa, Oh doa, doa, doa ya, oke baik. mangimbo Oh, oke dalam baik. bahasa lokal. Apa namanya Bu Gina? Mangimbo, mangimbo. Mangimbo, oke. Baik, Bu Gina, selanjutnya bagaimana cara menentukan tanggal baik untuk pelaksanaan meminang? Apakah ada perhitungan atau pertimbangan khusus berdasarkan adat, Bu Gina? Iya, ada. Mhm, Jadi tetua adat itu melihat di bulan. mhm, Maksudnya langit, kondisi di atas, mhm, di mana tepat. Jadi mereka yang memahami itu istilahnya tanda Allah. Jadi mhm, di mana hari apa yang tepat, mhm, hari dan tanggal apa yang tepat untuk misalnya resepsi kalau dilanjutkan ke resepsi, dan juga hari apa yang tepat untuk datang mhm, Minang ada. Ya, ada. iya, Tapi yang tahu itu tetua adat yang oh mhm, ya, ya seperti kayaknya juga ya kalau di keyakinan Muslim yang iya, melihat oke. tanda-tanda. Tanda baik begitu atau hari baik begitu ya, Bu? Tapi katanya Iya, harinya semua baik, tapi nah, ada sebenarnya yang sih. terbaik ya. Oke, baik. Bu Gina, apa saja jenis, seserahan atau bawaan ya yang biasa dibawa ya pada umumnya lah, yang dibawa oleh pihak laki-laki saat meminang? Apakah ada makna simbolis juga di balik setiap, seserahan tadi, Bu Iya, Gina? baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dalam budaya asli Toraja itu tidak ada istilah seserahan ya. Iya, Karena yang ada itu Siripinang, mmm, Siripinang tok. Jadi tetapi di Siripinang itu eh, kita sudah bisa mengetahui, jadi dihitung mhm, kalau Siripinangnya berjumlah 24, oh berarti kita tahu bahwa dia itu strata tertinggi, mhm, atau 12. Jadi kita hitung di apa Siripinang yang dibawa. Itu saja. mhm, Jadi iya. eh, apa eh, tidak ada itu istilah-istilah membawa pakaian atau Mmm, apa. mhm. Tapi itu Karena Sirip Pinang khususnya ya, Bu, ya? nah, Heeh karena dalam budaya heeh, Toraja itu iya ada istilah bahwa ada mahar begitu ya, ada iya, bahwa mhm, karena biaya itu sebenarnya ditanggung bersama kalau kalau memang, mhm, misalnya orang mhm, strata tinggi ya. iya, oke. Jadi, kalau Sirip Pinang sebenarnya itu menandakan apa, Bu, dalam, suku Toraja itu? Iya, dia mempunyai makna yang sangat sakral karena ia menjadi tanda atau simbol Mhm, untuk mengetahui siapa gerangan yang datang ini. Nah, hanya mhm. itu saja. Oh, itu Jadi saja, oke iya, tidak ada oke. emas atau apa dan sebagainya. Oh, iya, Tidak dalam ini. Oke oke oke. Baik, Bu, kalau menentukan besaran atau jenis mahar, ini biasa disebut Pak Tindo atau Pak Tindo Malilin dalam tradisi Toraja. Apakah ada kriteria juga tertentu? Misalnya status sosial atau kasta begitu, Bu, dalam, simbol tersebut atau berdasarkan jenis mahar ini? Iya, tadi kan Heeh, kalau kita lihat bahwa dia jadi dari Pangan itu dari Siri Pinang itu ditahu jumlahnya, berarti kita tahu oh dia strata apa dari mmm, kampungnya. mhm Nah, karena itu mhm, dari Pangan ini mhm, karena kan Pangan itu iya. sebenarnya adalah
kalau di Toraja dipakai menyambut tamu. Jadi memang pangan itu sangat sakral. Di suku Toraja ya Bu ya. Nah, Oke. karena laki-laki dan perempuan juga makan siri. Hmm, Ya, iya di, iya ke- iya. di Jadi kemudian hari laki-laki merokok sebenarnya. iya. Tapi awalnya itu laki-laki perempuan makan siri. Jadi kalau umpama proses peminangan itu diterima berarti perempuannya makan pangannya atau pangannya disimpan saja begitu Bu Dina? Ah, itu mungkin dulu ya dimakan dimakan oleh pengantinnya. Mm-mm. Tapi yang saya lihat ini kalau saya biasa ikut Mm-mm. karena anak-anak kan sekarang tidak suka lagi dan bahkan tidak pernah makan sirih keluarganya. Iya, oh keluarganya. Berarti kalau Ya, makan berarti diterima begitu ya ya, ya, pinangannya. ya. Oke oke. Dan itu siri itu akan dibagi-bagi. Ah, Dibagi-bagi ke tongkonan karena pihak perempuan itu ah, ah. mempunyai minimal 4 tongkonan. Hmm, Dia artinya berasal dari 4 tongkonan, 2 tongkonan dari ayahnya, 2 tongkonan dari ibunya, dan itu harus dikasih. Nah, melangkah lagi, jadi kalau yang hadir itu iya, em, tetua adat iya. dan keluarga dari pihak perempuan, demikian pun dari laki-laki datang. Jadi pangan itu siri tadi itu dibagi. Anda mewakili. Siapa yang mewakili tongkonan A misalnya? Ini tongkonan ini. Jadi ada juga Mm-mm. juga kepercayaan bahwa kalau yang hadir di situ tuh harus pegang sirip pinang itu, apalagi kalau masih ada anaknya masih gadis, Iya, oh, supaya harapannya nanti. begitu. Oh, jadi Bu tadi sempat Ibu bilang bahwa pangan itu disimpan 2 hari. Nah, Oh ya, maksudnya bagaimana nih Bu? Bu Gina, maksud saya begini, apakah pangan yang dibawa ini itu bermalam dan dihabiskan dalam sehari itu juga? Nah, setelah habis diketahui oleh laki-laki berarti pinangannya diterima ya Bu ya? Atau bagaimana Bu? Atau ditolak? Atau bagaimana kalau mengetahui ditolak ataupun diterima Bu Gina? ya jadi begini. Mm-mm. Ada masa lampau, Ya. istilahnya itu dibawa dulu tananan pesua istilahnya. Jadi ada orang yang disuruh membawa pangan itu ke pihak keluarga perempuan. Tapi 2 hari kemudian baru datang dicek apakah dibuka atau tidak. Tapi dalam perkembangan zaman langsung saja dibawa. Jadi sekarang dalam perkembangan zaman sekarang ini, jadi dibawa pada saat itu dan langsung dibuka, dan mungkin juga sudah pengaruh perkembangan zaman ya. Tidak ada lagi istilahnya ditolak karena sebenarnya sudah ada pembicaraan sebelumnya. Kan kita malu sekali itu kalau ditolak. Iya betul lah. Iya Oke. kan? Iya betul Bu Gina ya. Oke, Bu Gina, apakah dalam negosiasi terkait di situ mungkin pada saat pangan diantar ada bicara tentang mungkin proses nanti menikah begitu, berapa mungkin uang yang kalau di Bugis Makassar kan uang panai Bu. Kalau di Toraja bagaimana? Terus bagaimana peran keluarga besar dalam dan juga para tetua di sana, tetua adat dalam proses meminang ini, Bu Gina, silakan. Ya, baik. Saya maaf, perbaiki. Dina, saya Oh Dina. Dina, mohon maaf Ibu Dina. Iya Ibu Dina, silakan Bu Dina. Iya, Jadi begini, iya, dalam meminang itu, iya. tadi saya sudah sampaikan kalau dia paling paling sederhana itu, bawa pangan itu ketika keluarga laki-laki membawa masakan belut, makan di situ selesai, sudah resmi dia jadi suami istri. Tetapi sekarang ini tidak maksudnya mungkin karena perkembangan zaman ya, pergeseran, sehingga hanya dikatakan oke, secara adat sudah resmi, jadi dalam pernikahan di Toraja sekarang ini 3 lagi, jadi ada adat, ada gereja atau masjid ya, dan Iya. ada catatan sipil atau KUA. Kalau ya, jadi tiga. Nah, istilahnya dalam bahasa lokal
lalu batu lalikan. Oh, oke. Jadi itu baru resmi sekarang ini ya, baru resmi dikatakan suami istri kalau sudah melalui 3 itu. Nah dulu hanya satu, kalau sudah selesai diterima pangannya ya sudah suami istri dan bisa tinggal. Nah kalau sekarang ini terjadi Iya, eh, perubahan ya. perubahan, jadi kalau ada acara misalnya resepsi contoh ya, Iya. itu tidak ada istilah dibebankan satu pihak. Jadi 50-50 ditanggung Oke. oleh pihak perempuan juga pihak laki-laki, tapi kadang-kadang juga ada begini. Mengatakan kami 60%, Oke. Nah, ya, pihak perempuan 40%. oke. Begini kalau dalam negosiasi, kalau umpama ini ya ada saksi atau konsekuensi jika mungkin salah satu pihak itu tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat saat meminang. Adakah sanksi seperti itu, Bu Dina? Ada, ya, ada. Jadi pada saat kita meminang sudah memang disampaikan sanksi, dan karena itu ada tanah. Tanah itu menentukan strata sosial masyarakat. Jadi karena itu tadi saya katakan berkaitan dengan pangan Sirip Pinang itu, kalau dia misalnya 24 berarti tanah tertinggi. Kalau 12 itu namanya tanah bulan, lalu tanah basi, lalu tanah karurung, lalu tanah kuah-kuah. Nah, kalau tapi ini juga masalahnya di Toraja itu tidak ada murni. Jarang sekali bahwa dia murni tanah tertinggi. Mungkin ada dari pihak mamanya atau dari pihak bapaknya yang Iya. bukan tanah tertinggi. Sudah campuran Ibu Dina di sana? Sudah campuran Iya, ya. iya, iya. Iya, Jadi iya. tidak jadi sanksinya kalau dulu itu Iya. waktu zaman dulu Iya. sudah bawa pangan diterima, ada sanksi. Jadi ada kesepakatan misalnya laki-laki misalnya, jadi ada beberapa sanksi itu kalau salah satu pihak melanggar, Baik itu maka perempuan atau laki-laki ya, Bu Dina ya? maka ia harus membayar tanah sesuai yang disepakati saat pelamaran misalnya. Contoh ya, sudah dilamar dan pada saat pelamaran sudah dikatakan oh dia berada di tanah, biasanya orang tidak terlalu ambil yang tertinggi karena kecuali memang murni dia. Ya, ambil misalnya tanah karurung atau tanah basi. Nah, itu 12 atau 6. Ayoka berarti ayoka itu Iya, ayo itu apa? apa lah, semacam itu kalau ada kerbau membajak sawah itu kan ayoka, 2 kerbau jalan toh sama-sama. Nah, kalau dikatakan 6 ayoka berarti 12 kerbau. Karena ya, jadi kali kalau duanya maksudnya begitu, Bu Dina. Iya, jadi dia istilahnya dia berada di tanah, misalnya tanah basi itu kan 6 ayoka berarti 12 kerbau. Kalau 12 ayoka tanah tertinggi berarti 24 kerbau. Harus dia bayar. Di mana disetujui? Mana disetujui karena kerbau itu adalah juga binatang sakral ya. Sakral ya di Toraja. Siapa yang melanggar, misalnya dia contoh ya, dia selingkuh. Siapa yang selingkuh, misalnya laki-laki atau perempuan, maka tetua adat harus memberi sanksi. Berapa tanah dulu disepakati. Kalau disepakati 12 tanahnya, maka dia harus menyetor 24 kerbau. Jadi maksudnya begini, mohon maaf Ibu Dina. Jadi kalau umpama pada saat pembicaraan itu umpamanya 12 yang disepakati. Nah, umpama perempuannya selingkuh dan itu tidak terjadi pernikahan. Berarti perempuan itu harus membayar begitu. Contoh. Nah, ya.
Betul. Oh, begitu. Berarti dikali ya. Berarti Ya, sudah mi dibilangi umpama contohnya kalau kita uang panainya umpama 100 juta contoh. Terus batal tidak jadi menikah. Berarti dia harus bayar lagi 100 juta. Berarti 200 juta dong Bu Dina. Begitu. iya, iya. Kalau dia Oh. sudah kan hanya disepakati bahwa Mm-mm. eh, Kak, disepakati dalam pembicaraan itu Iya. bahwa dia berada pada tanah berapa, tanah Mm-mm. atas, tanah kedua, tanah ketiga atau tanah keempat. Nah, Mhm. tapi tidak diserahkan karena itu hanya kesepakatan bahwa dia berada di tanah ini. Nah, Mm-mm. siapa yang apa menyalahi, siapa yang melanggar, Mm-mm. maka dia harus membayar sekian. Dia Mm. disepakati dalam rapat itu Mm-mm. 12, ya dia harus membayar 12. Dalam Wow. 12 itu 12 ayoka, Mm-mm. berarti 24 kerbau. Wah, 12 12 kali dua, Wak. Wah, Ya, bahaya bisa. ini ya. Jangan macam-macam ini. Ya, betul. Tetua Oke. adat itu Eh, punya pekerjaan. Bu Dina, kalau di Toraja, umpama meminangnya itu berapa lama biasa jarak antara meminang dengan pernikahan atau bermacam-macam tergantung keluarganya begitu? Iya, bermacam-macam. Oh, Ya, bermacam-macam. ada yang hanya 1 bulan setelah Mm-mm. meminang langsung Mm-mm. resepsi. Mhm. Sekarang ada juga yang biasa 6 bulan, tapi Mm-mm. biasa orang mengatakan jangan kelamaan Iya. nanti banyak. Banyak godaan dan akan Ya, di iya, tanahnya akan bertambah nanti dendanya banyak ya deh ya. Oke lah. Baik Bu iya, Dina, dengan perubahan zaman saat ini dan juga modernisasi, apakah pelaksanaan tradisi meminang Toraja itu juga sudah mengalami pergeseran atau perubahan begitu Bu Dina? Apa saja yang contoh-contoh dari dulu ke sekarang itu perbedaannya? iya, betul. Jadi ada perubahan, ada perkembangan, ada pergeseran, Mm. eh, tetapi masih tetap pada inti dari Meminang itu, Umba Pangan itu cuma memang berkembang. Ya, Mhm. kalau dulu itu Meminang sebatas keluarga kecil saja yang datang dan tetua adat. Ya, tetapi sekarang ini bergeser. Bahkan eh, ya, bulan lalu saya ikut acara Meminang Oh, sudah ada pelaminan oh begitu. di depan toko dan di depan rumah tongkonan itu. Jadi Mhm. ya memang sih secara adat itu sah, pernikahan Mhm. secara adat itu sah. Iya. Nah, jadi ada memang pergeseran, tapi saya berpikirnya ya ya wajar lah ya karena Mhm. kalau tempo dulu Iya. begitu mungkin karena kondisi ekonomi masyarakat belum memungkinkan. Jadi Mhm. akhirnya ya ada perkembangan-perkembangan. Mhm. Bahkan Mhm. pokoknya seperti anu lah, seperti sudah pernikahan tahap pertama. Oh Karena begitu. Oh jadi dulu-dulu itu belum ada yang namanya dibuat itu pelaminan, tapi sekarang sudah ada begitu ya Bu Dina ya? ya sekarang Oke, baik itu perbedaannya ya. Oke, baik Bu Dina, apa saja tantangannya terbesar dalam melestarikan tradisi meminang di kalangan generasi muda Toraja saat ini, Bu Dina? ya yang pertama ya ada tantangannya Bu Hmm. Anti ya. Iya. Yang pertama itu adalah eh, tantangan yang pertama adalah ketidaktahuan generasi sekarang. Hmm. Jadi ya mereka secara nasional saja bahwa begini begitu ngelamar jadi tapi syukurlah masih ada orang-orang tua generasi saya lah Iya ya. saudara saya Iya 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 iya. yang kasih Heeh. tahu hal itu lalu kemudian tantangan yang berikut adalah pernikahan antar suku. Oh, oke. Nah, jadi kalau suku lain kan beda adatnya. Iya Misalnya kalau juga. kami orang Toraja, umumnya itu menikah dengan orang Batak atau juga Mhm. dengan orang Bugis atau Iya. juga jadi memang pernikahan antar suku yang mereka juga tidak tahu apa
Mau adat. pakai adat mana nih? Toraja, Ya, Enrekang, Bugis atau Makassar? Iya, itu ya. ya itu yang dibingungkan begitu ya Bu Dina Saya ya. kira itu tantangan Ah, ah. menurut saya ya, Mm, mm, mm. bagaimana. Tapi ya itulah menjadi PR bagi kami Ah, ah. generasi yang bahwa ya tetap Nah, harus memberikan pemahaman, iya. disosialisasi. Oke. Bu Dina, apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Toraja atau lembaga untuk menjaga kelestarian tradisi ini? Dan harapannya mungkin Bu Dina untuk apa lagi namanya tradisi meminang di suku Toraja ini tetap ada begitu? Ya, ya, terima kasih. Jadi begini, Ya, eh, upayanya apa ini Ibu Dina sebagai orang tua begitu menjaga tradisi ini? Iya. ya, ya, syukur di Toraja ya sudah ada juga yang namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraja. Jadi Mm-mm. sudah ada lembaganya di sini, lembaga adat. Mm-mm. Selain upaya yang dilakukan lembaga adat itu terus menyosialisasikan Mm. ini mm, acara ini, tradisi ini, Mm. karena tradisi ini bagus, Iya. tapi juga saya kira tetua adat tetap melestarikan itu dengan misalnya dalam kan ada acara kalau Minang itu ada sastra ada sastra-sastra ya mengetuk Iya. pintu, terus disitulah berdialog antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Berdialog itu jadi dialog, dari dialog itu dapat kita yang mendengar dapat bisa ditebak, oh diterima. Jadi ada memang teks-teks seperti itu oleh generasi sekarang tidak lagi dipahami. Pakai. Oh. Ya, bahasa tinggi Oh ya. iya 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 iya. Tapi ya Nah syukurlah. lupa mi Bu Dina. Ya, Iya, lupa mi. nah lupa mi ya deh. Anak muda zaman now begitu ya. Nggak tahu ya Jensi. Betul. Oke Bu Dina, mungkin closing statement di topik kita berhubung waktu juga tinggal 1 menit mungkin. Silakan Ibu Dina apa harapan dan closing statement di pagi hari ini Bu Dina, silakan. Terima kasih. Ya, menjadi generasi tangguh adalah generasi yang tetap mempertahankan budaya leluhurnya, Sang Torayan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini dan semoga dialog kita bermanfaat ya Ibu Dina untuk generasi saat ini bagaimana cara meminang di suku Toraja. Sampai jumpa Ibu Dina, sukses sekali lagi, terima kasih, selamat pagi. Iya, baik sahabat budaya di mana saja berada, itu tadi kita sudah bersama Dr. Randa Dina Gasong MPD. Beliau adalah dosen UKI Toraja. Topik kita di obrolan komunitas nilai etika Toraja dalam kegiatan Umba Pangan meminang dalam budaya Toraja. Sampai jumpa, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara indah, drama penuh cinta.